Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-faslut tasi'u fi shaumit tatawwu'i. Para pemirsa dan biar sekalian, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pasal ke-9 dari kitab Maqasidus Shaum. Pasal ini akan menjelaskan tentang macam-macamnya puasa sunnah. Kita mulai, bismillah. Al-faslut tasi'u utai fasal kesanga iku fi shaumit tatawwu'i, jelasakan ing dalam jelasakan puasa sunnah. Al-awwalu utawi kang pertama iku fi hibbis shaumi, ing dalam ngelet puasa. Kala ngendika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami, setuhune luwih disenengi puasa, ilallahi mungguh Allah Ta'ala iku siyamu Dawuda, siyame puasa Nabi Dawud. Wa ahabbas sholati, lan luwih disenengi sholat, ilallahi mungguh Allah Ta'ala iku sholatu Dawuda, sholate Nabi Dawud alaihissalam. Karena ana sapa Nabi Dawud iku yanamu turu nisfal laili ing separohe bengi, wa yaqumu lan tangi sulusahu ing seperteluhe bengi, wayanamu lan turu sapa Nabi Dawud sudusahu ing seperempat bengi. Wa kana lan ana sapa Nabi Dawud iku yasumu puasa yauman sedina, wa yuftiru lan ora puasa yauman sedina. Wala yafirru lan ora mlayu sapa Nabi Dawud idza laqa nalika ketemu musuh sapa Nabi Dawud. Puasa pasal ke-9 dari kitab Maqasidus Shaum ini menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Dawud. Dalam kitab ini diistilahkan hibbis shaum, ngelet puasa, menunda satu hari tidak puasa. Artinya satu hari puasa, satu hari tidak. Puasa Dawud ini menjadi puasa sunnah yang pertama dibahas. Dasar hadisnya adalah hadis Rasulullah, inna ahabbas siyam ilallahi siyamu Dawud, bahwa puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa sunnah sebagaimana puasanya Nabi Dawud. Dan sholat sunnah yang dicintai oleh Allah adalah sholat sunnah seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi Dawud. Wa ahabbas sholati ilallahi sholatu Dawud alaihissalam. Wa kana yanamu nisful laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Di sepertengah awal Nabi Dawud itu tidur dulu, baru sepertiga berikutnya bangun untuk ibadah sholat, kemudian ditutup dengan tidur lagi. Itu malam, ibadah malamnya Nabi Dawud dalam hal ibadah sholat. Jadi tidak full ibadah, tidak juga full tidur. Ada waktu memanjakan fisiknya untuk istirahat tidur, ada juga waktu untuk menata hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara sholat seperti ini menurut Rasulullah adalah cara sholat yang disukai Allah. Artinya kita harus seimbang antara merawat jasad kita dengan menyisakan sepertiga waktu dari hak istirahat itu untuk ibadah. Tidak terlalu berlebihan dalam ibadah, tidak juga terlalu berlebihan hanya untuk memanjakan fisik. Begitu juga puasa. Puasa yang paling disukai itu adalah puasanya Nabi Dawud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud itu puasa satu hari lagi tidak puasa. Pada kondisi yang setiap harinya panjang hidupnya, cara Nabi Dawud berpuasa adalah demikian. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Dalam kondisi semacam itu, ketika ada pertempuran dengan musuh, Nabi Dawud tidak lari. Artinya fisiknya tidak terganggu oleh cara puasa yang demikian. Kesehatan fisiknya, kekuatan fisiknya tidak mengalami penurunan ketika menjalankan cara puasa dengan cara sehari puasa, sehari tidak puasa. Wan Abdullah bin Umar ibn al-As qala ukhbiro dipaibru sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni seduhune sun iku aqulu mengucap sapa sun wallahi
demi Allah la asumanna yakti bakal puasa isun an-naharo sepanjang siang, wala akumanna lan bakal salat bengi salat isun al-laila ing bengi ma'istu sepanjang uripe isun. Fakultu maka ngendika isun lahu maring Rasulullah, bi abi anta wa ummi, bi abi demi ayahku, demi wong tuaku bapakula, anta panjenengan, wa ummi ya Rasulullah, wa ummi lan demi ibuku. Kala ngendika sapa Rasulullah, fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum minas syahri salatata ayyam. Fa innaka setuhune sampean sira iku la tastati'u ora bakal kuat sapa sampean dzalika ing puasa sepanjang hari, ibadah malam sepanjang hari. Fasum maka puasa wa aftir lan buka wa nam lan turwa wa kum lan meleka wa ibadah. Wasum lan puasa minas syahri saking bulan salasata ayamin belum dina. Fa innal hasanata seturune kebagusan iku bi asyri amsalha kelawan 10 kelipatane. Wa dalika utawi puasa telung dina setiap bulan iku mislu siamid dahri pada kaya puasa sebulan. Diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Al-As menceritakan, dia berkata bahwa punya tekad la asumanna an-naharo, saya akan puasa sepanjang malam, saking pengennya fokus ibadah. Sepanjang siang akan saya habiskan untuk puasa, sepanjang tahun puasa terus, malamnya saya akan sholat terus seumur hidup demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Bahwa orang Arab biasa kalau bersumpah itu bi abi wa ummi. Rasulullah bilang, kamu gak bakal kuat dengan puasa model ini. Saran Rasulullah, puasalah dan berbukalah. Ada puasanya, ada tidak puasanya. Ada tidurnya, ada bangun malam untuk sholatnya. Puasa 1-3 hari saja setiap bulan. Karena apa? Setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Maka dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu sama dengan puasa 1 bulan penuh. Dan ketika setiap bulan diisi puasa 3 hari, maka seperti setahun penuh itu diisi dengan puasa semua. Qultu mendika sopo Abdullah bin Amir ibn al-As, ini utiku akthar min dzalika, ini setuhune isun iku utiku mampu isun aktharo ing luwih akeh mendalika. Wahai Rasul, aku lebih kuat dari yang semacam itu, dari hanya puasa 3 hari sebulan terus ada sholatnya, ada tidurnya. Qala ngendika sapa Rasulullah, fasum yauman wa aftir yauman. Fasum maka puasa asira yauman sedina, wa aftir lan ora puasa asira yauman sedina. Fadzalika utai model mengkonon iku siamu Dawuda, puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa utai model mengkonon puasa sedina, ora puasa sedina iku afdhalus siami, luwih utama puasa. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As masih ingin lebih dari itu. Saya sanggup kalau cuma puasa 3 hari 1 bulan itu, saya masih bisa lebih dari itu. Maka Rasulullah menjawab, ya sudah, kalau kamu masih sanggup lebih dari 3 hari 1 bulan, maka sum yoman wa aftir yoman, 1 hari puasa 1 hari tidak puasa. Karena puasa model itu adalah puasanya Nabi Daud dan itu adalah puasa paling utama. Kuntungan nikah sapa Abdullah bin Amr bin Al-As, bi abi atiku aktsaru min dzalika, sumpah demi ayahku aku lebih. Bi abi demi bapak isun atiku luwih kuat isun, atiku mampu isun aktsaru ing luwih akeh min dzalika saking mengkonon-mengkonon puasa. Abdullah berkata lagi kepada Rasulullah, demi ayahku wahai Rasulullah, aku masih kuat fisikku, aku mampu melebihi itu. Artinya minta diberi puasa yang lebih berat dari itu. Faqala maka ngendika sopan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhala, laka kang lebih utama. Tidak ada yang lebih utama dari puasa yang model itu. Artinya mungkin kuat, mungkin bisa, tapi tidak lebih utama. Untuk apa mengejar yang tidak utama tentunya. Wa inna ma faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumal khid fi hadzal hadis li sababain.
Lalu ketika Rasulullah bilang la afdola, bahwa tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud, itu apa maksudnya? Apakah kata-kata ini untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh kaumnya Nabi, tidak ada satupun puasa yang lebih baik dari puasa Daud, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian ulama, teman-teman kita juga ada yang memahami seperti itu? Atau maksudnya la afdola ini Nabi merujuk pada si penanya, kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ini, untukmu puasa terbaik itu ya 1 hari puasa, 1 hari tidak, puasa Daud. Untukmu tidak ada yang lebih baik dari puasa ini. Karena Rasulullah paham betul tipikal sahabatnya ini, Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, di sini dijelaskan wa inna ma faddala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumal khid fi hadzal hadits li sababain. Kenapa Rasulullah menyatakan bahwa shaumul khid, puasa sehari tidak sehari atau puasa Daud itu lebih utama? Karena 2 alasan. Pertama, ahaduhuma anna Ibnu Umar kana la yahtamilu aktsara min dzalik. Setuhune Ibnu Umar, anna Ibnu Amrin, setuhune Ibnu Amr, karena iku ana sapa Ibnu Amr iku layah tamilu ora bakal kuat aktsaro ing akan mendalika saking mekon-mekonon puasa bidalili annahu alaihi salam qala, lawan dalil bahwa Rasulullah ngendika fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsu. Fa innaka setuhune sira idza fa'alta nalikane nglakoni sira dzalika ing mekon-mekonon puasa lebih dari puasa Daud, nahifat maka bakal lemes atau sengsara apa nafsuka jiwai ira wa kharat lan bakal kunang-kunangan apa ainaka mata sira. Fa akhbaruhu maka ngabaraken sapa Nabi ing Abdullah annahu setuhune puasa Daud iku afdhalu saumihi, afdalu saumihi, annahu setuhune kelakuan iku afdalu saumihi, setuhune afdole puasa Abdullah bin Amr iku al-khid, puasa al-khid atau puasa Daud. Ya. Rasulullah paham betul fisiknya Abdullah bin Amr, kenal orang, masih dekat juga hubungannya, sahabat, bahkan termasuk salah satu yang sering melayani Rasulullah, jadi tahu kemampuan fisiknya, paham secara psikologinya. Maka Allah tidak memberi izin kepada Abdullah untuk lebih dari puasa Daud. Dan yang paling cocok bagi Abdullah bin Amr adalah puasa Daud paling utama. Selebihnya nggak bakal kuat. Kata Rasulullah, kalau kamu melakukan puasa lebih dari itu, puasa terus menerus setahun, 2 tahun tanpa batal, sehari tanpa batal, maka fisikmu bakal lemah, matamu pun bakal gelambiar, kalau bahasa Jawa itu akan berdampak pada kesehatan mata dan fisik. Artinya bukan berarti puasa Daud lebih utama untuk seluruh umat Nabi, tapi ini lebih fokus kepada Abdullah bin Umar. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.